Kampung Moderasi Beragama khas Penyuluh Agama. Yang ketiga, regulasi masih terus kita upayakan. Ada Permenpan, ada ini PMA tentang uji kompetensi sudah keluar, tapi memang uji kompetensinya mungkin tadinya kita targetkan akhir Januari atau awal Februari, tapi karena juknis masih proses tanda tangan Pak Dirjen, ya di Februari ini mudah-mudahan selesai. Semuanya sudah selesai, termasuk kisi-kisi soal dan lain-lain portofolio. Kita akan uji kompetensi segera di bulan Februari setelah Pak Dirjen tanda tangan juknis uji kompetensi. Regulasi yang lain masih proses karena baru saja terbit Permenpan nomor 1 tahun 2023. Kita akan diskusi banyak terkait dengan perubahan-perubahan regulasi, termasuk nanti yang penyuluh non PNS apakah juga akan berubah, karena sekarang semua pola kerjanya berdasarkan kinerja program atasan ya. Jadi memang di SKP-nya itu nanti apakah kita akan buat pokja-pokja atau apa, nanti kita diskusikan. Apakah spesialisasi ini akan kita terus pertajam, kira-kira begitu. Tentu saja akan banyak perubahan dengan terbitnya Permenpan nomor 1 tahun 2023. Soal hari ini juga di acara yang sama, penyuluh agama di Hotel Premier melaksanakan BIMTEK pembuatan video. Jadi untuk peningkatan kompetensi, saya kira terus kita akan melakukan upaya-upaya untuk peningkatan kompetensi. Saya juga mau menyampaikan hasil survei yang Outlook ini yang dibuat oleh Pak Brin ya, yang dulu ini Litbang. Nah, ini juga saya kira mesti dibaca oleh kita semua, menjadi perhatian kita semua. 80% penyuluh agama binaannya di kelompok umum atau ya di masjid, di majelis taklim. Jadi hanya 20% penyuluh agama yang punya kelompok binaan di binaan khusus, kayak anak-anak jalanan, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, anak-anak PAN. Nah, saya kira ini menjadi perhatian kita. Bahasa lainnya banyak penyuluh yang hanya belum hadir di banyak masyarakat yang membutuhkan penyuluhan, masih hadir di kelompok-kelompok binaan yang biasa-biasa saja di masjid, majelis taklim. Tapi yang turun di pelacuran, yang turun di kelompok-kelompok binaan khusus, yang turun di terorisme, yang turun di anak-anak pang, anak-anak jalanan, ini hasil survei hanya 20%. Nah, saya kira karena memang di penyuluh diskusinya kemarin ya ngaji ya tugas penyuluh, keluarga sakinah ya tugas penyuluh, moderasi beragama ya tugas penyuluh. Tapi bagaimana terus dia datang ke lokasi-lokasi yang masyarakat membutuhkan penyuluh. Di terorisme atau di lapas misalnya, penyuluh agama yang ngajarin Al-Quran, penyuluh agama yang mengajarkan moderasi beragama, kecintaan terhadap negara. Tapi itu harus terukur terus dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, outputnya jelas. Di anak-anak pang, di anak-anak jalanan, ya penyuluh agama ngajarin baca tulis Al-Quran, penyuluh agama ngajarin moderasi beragama, penyuluh agama ngajarin zakat dan wakaf. Tapi di mana dia turun? Kalau cuma main aman di masjid dan majelis taklim. Nah, ini hasil survei, saya kira ini menjadi koreksi dan evaluasi kita bersama. Mari penyuluh agama turun di masyarakat yang membutuhkan penyuluhan. Kalau cuma main aman, apalagi yang PNS ya, dengan gaji dan tukin yang
sama dengan Kankemenak, kira-kira begitu ya. Hanya main di masjid dan majelis taklim, saya kira mesti mesti turun ke masyarakat yang membutuhkan. Di lapas tidak perlu berat-berat, saya kira buta aksara Al-Quran, pesan-pesan agama yang ringan, tapi memang mereka orang-orang yang membutuhkan kehadiran penyuluh. Jadi itu hasil penelitian BRIN, saya kira ini menjadi kritik bersama. Yang kedua adalah soal identitas penyuluh agama yang juga banyak belum penyuluh agama belum bangga menjadi penyuluh agama. Identitas penyuluh agamanya tidak keluar di masyarakat, lebih keluar ustadz dan mubaliknya, lebih keluar kiainya. Saya kira ini juga menjadi kritik kita bersama penyuluh agama, karena judulnya adalah peningkatan kualitas penyuluh agama. Kalau penyuluh agamanya tidak bangga menjadi penyuluh, kalau penyuluhnya agamanya merasa ini bukan profesi yang membanggakan, ini bukan profesi yang keren, dan dia malu menjadi penyuluh agama. Nah, ini juga persoalan nasional. Jadi hampir penyuluh agama semuanya, banyak yang lebih populer ustadz dan mubaliknya, tidak populer dia sebagai penyuluh agamanya. Nah, ini juga kritik bersama. Jadi kalau penyuluh agamanya tidak bangga menjadi penyuluh agama, kalau penyuluh agamanya tidak, ini adalah passionnya, bagaimana terus profesi penyuluh agama ini menjadi profesi yang keren dan membanggakan. Sengaja saya agak provokatif. Kita juga 2023 akan segera membentuk organisasi profesi penyuluh agama. Jadi ini juga penting, nanti Pokjalu, FKPAI, kita akan bentuk lagi organisasi profesi di tahun 2023 ini. Tentu saja tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Saya kira Pak Direktur luar biasa konsennya di penyuluh agama. Kita juga akan, ya banyak hal yang akan kita lakukan, termasuk fasilitasi anggaran-anggaran dan lain-lain. Nah, ini juga jadi semangat kita adalah mari terus kita buktikan bahwa penyuluh agama ini hadir, penting buat agama dan negara. Semakin kinerja kita semakin terlihat, semakin membuktikan bahwa penyuluh agama ini penting dan hadir, saya kira tentu saja kesejahteraan akan mengikut, program-program P3K akan semakin banyak dan lain-lain. Itu saja, itu semuanya akan ikut ketika memang ini menjadi